Halo Happy Investor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas. Di mana hari ini kita akan membahas ya satu perusahaan yang akan segera melantai di bursa, yaitu PT Nusa Tama Berkah Tbk atau nanti akan menggunakan kode emiten NTBK. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita lihat aja ya detail emitennya. Oke, PT Nusa Tama ini, Nusa Tama Berkah ya, didirikan pada tahun 2009 di Bekasi, Jawa Barat oleh dua pendirinya itu Insinyur Bambang Susilo dan Insinyur Ismu Prasetyo. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur kendaraan khusus, yaitu memproduksi kendaraan untuk peruntukan industri seperti minyak dan gas, pertambangan, logistik, konstruksi, dan kehutanan. Nah, manajemen kunci perseroan ini telah memiliki pengalaman di bidang fabrikasi kendaraan selama lebih dari 20 tahun. Oke, itu mungkin sedikit sekilas company profile-nya ya. Untuk produknya apa aja sih dari perseroan ini? Itu tadi ya, mereka memodifikasi lah kendaraan untuk industri seperti oil and gas, ini perminyakan. Ini ada high bed trailer, low bed trailer, ada juga truk untuk crane ya, untuk mengangkut crane seperti ini. Lalu kalau untuk di industri pertambangan, tentu ada dump truck ya yang banyak digunakan. Ada juga side dump truck. Side dump truck ini jadi miringnya ke samping gitu ya, baknya ya nanti keluarnya. Lalu ada logging untuk kehutanan ya, logging pole trailer. Kalau logistik tentu kita sering lihat ya di jalan ya. Truk-truk kontainer gitu, high bed trailer, water truck, ada juga mixer yang biasa digunakan untuk industri semen. Lalu untuk sektor jasanya ada road sweeper, vacuum truck ini yang untuk menyapu jalan ya, untuk membersihkan jalan. Oke, ini ada ilustrasi proses produksinya ya. Kalau teman-teman yang mau ya mungkin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan bisa dilihat. Lalu sekarang kita masuk untuk struktur IPO-nya sendiri. Jadi pada perhelatan ini akan dilepas 700 juta lembar saham ya. Ini setara dengan 25,93% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah IPO. Nilai nominalnya 10 per lembar dan harga penawarannya sesuai prospektur awal ada di rentang 100 sampai 150 rupiah per lembar. Sehingga nanti potensi dana yang IPO yang bisa didapat berkisar antara 70 sampai 105 miliar rupiah. Dalam IPO ini yang menjadi penjamin emisinya adalah PT Dana Tama Makmur Sekuritas. Ini ada juga dari prospektus kita ambil komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah IPO. Oke, lalu bersamaan dengan penerbitan saham baru akan melekat juga waran ya, waran seri 1 sebanyak 700 juta lembar juga, sehingga rasionya adalah 1:1 ya, satu saham baru mendapatkan satu waran. Untuk harga pelaksanaannya atau exercise ini masih belum ditentukan, jadi silakan teman-teman happy investor untuk cek lagi ya mendekati pengumuman berikutnya ya, mendekati IPO. Pelaksanaan warannya ini dijadwalkan 6 bulan sejak diterbitkan atau masa berlakunya 16 Agustus 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Ini seperti biasa ada juga pemegang struktur pemegang saham setelah warannya diterbitkan ya. Oke, untuk jadwal IPO-nya untuk masa penawarannya 19 sampai 27 Januari, tanggal efektif diperkirakan 31 Januari 2022. Nah, untuk masa penawaran umumnya sendiri akan dijadwalkan tanggal 2 sampai 7 Februari 2022 ya. Lalu mungkin untuk pencatatan di bursa efeknya dijadwalkan tanggal 9 Februari 2022. Oke, ini yang penting diperhatikan adalah rencana penggunaan untuk dana IPO ya. Ini sebagian besar atau 87,21% akan diperuntukkan untuk modal kerja, seperti persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi, serta biaya pemasaran. Lalu sisanya adalah untuk ini ya, pembelian aset lah dia atau investasi ya.
di mana lebih rincinya lagi 6,02% untuk pembelian mesin ya. Ini ada beberapa yang potensi dibeli, yaitu kurang familiar juga sih, automatic gas, plasma cutting, crane, forklift, sama welding machine. Lalu 6,77% sisanya untuk perluasan area produksi ya. Ini sih yang keterangan berdasarkan prospektus yang disebutkan adalah perluasan area produksi serta storage untuk produk-produk perseroan di tanah yang saat ini telah dimiliki. Nah, untuk kedua pembelian aset ini direncanakan rampung pada kuartal 2 2022. Oke, untuk faktor resiko, mungkin yang resiko utamanya aja lah adalah resiko persaingan usaha, karena mungkin di bidang manufaktur kendaraan khusus atau modifikasi industri karoseri ini juga mungkin pemainnya cukup banyak. Sekarang terakhir kita coba lihat untuk ini ya, sedikit highlight keuangannya. Ini kalau dari neracanya sendiri sih, oke, mungkin yang bisa dilihat sebenarnya cukup ini ya, current ratio atau rasio lancarnya cukup baik, 140%, artinya perseroan aset lancarnya mampu menutupi atau melebihi kewajiban lancarnya. Tapi untuk dari debt equity memang cukup tinggi ya, 159%-an. Oke, untuk kinerja keuangannya ya, atau laporan laba ruginya, ini sih sebenarnya yang dipakai adalah periode Oktober 2021 ya. Ini sebenarnya cukup bertumbuh labanya, tapi memang secara margin masih cukup tipis ya. Untuk profit margin netnya hanya 1,13%, ROI-nya atau return on equity masih juga di kisaran 1,18% ya. Tapi memang ini pertumbuhan pendapatan dan labanya cukup menarik gitu. Secara tahunan pendapatan tumbuh 14,67%, sedangkan net profitnya tumbuh 285%. Jadi memang diharapkan ini akan terus ini ya, setelah IPO akan terus naik biar ROI dan marginnya juga cukup baik. Oke, mungkin sekian itu aja untuk pembahasan kode emiten NTBK ini. Bagi teman-teman yang berminat, bisa dilakukan pembelian atau pemesanan IPO melalui aplikasi Naik ya, atau Enakorindo Sekuritas. Akhir kata, kami ucapkan selamat berinvestasi dan salam sehat selalu. Terima kasih.